150. Nah, polisi tanya 150 itu untuk apa? Untuk lawyer. Itu untuk lawyer. Yang mereka nanya Miftah itu saya karena Pak Miftah tuh memberikan ke saya. Oh iya. Pak Miftah saya 150 juta ya kan. Mau apa? Menyelesaikan kasus hukumnya asal pengacara yang lamanya dicabut gitu loh Pak. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Halo, bestinya ketaan nih. Mesti, apa yang awalnya dianggap sebagai pelarian Azhari dari Pati, Jawa Tengah dalam kasus dugaan pencabulan terhadap 50 santriwatinya kini berkembang dan lebih kompleks. Di balik upaya pengejaran polisi, muncul sosok Pak Kos yang dituduh memuluskan langkah Azhari menghindari hukum. Namun, benarkah Pak Kos adalah kaki tangan pelarian atau justru ia korban dari sebuah penegakan hukum yang melampaui batas? Di sebuah ruangan yang tenang namun syarat ketegangan, pria Parubaya yang dikenal sebagai Pak Kos ini buka suara. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya yaitu menjadi otak di balik hilangnya Azhari saat masih buron. Terlebih ia pun disebut-sebut telah menerima uang senilai 150 juta oleh pihak Azhari. Namun Pak Kos dalam perjalanannya ke Bekasi bukanlah upaya menyembunyikan tersangka katanya, melainkan sebuah misi pencarian keadilan yang kemudian membuatnya kaget lantaran saat di Bekasi untuk menemui pengacara yang akan mendampingi Azhari, ia justru diamankan. Pak Ustadz Miftah itu datang ke rumah malam-malam. Pak Kos, Pak ini tidak bersalah demi Allah. Ya sudah, Senin itu mau dipanggil, ya toh? Nah dia nggak mau datang, takut ditangkap. Bukan saya ngasih saran, karena saya tekan-tekan ya saya diam aja kan di sini tuh. Nah akhirnya maunya gimana? Maunya dia mau keluar aja lah, jalan-jalan gitu loh. Tidak mau ditahan. Nah akhirnya kan saya ketemu langsung sama Pak Yai. Azhari di Kudus. Saya sendiri. Hari apa Pak ketemu? Hari apa ya? Saya lupa tuh. Hari Minggu. Hari Minggu ya benar. Nah, di pendopo tuh pendopo. Pak Kos pokoknya saya nggak mau ditangkap. Oh gitu. Yang bilang gitu Pak? Pak Azhari, saya pokoknya cara saya lah, saya mau keluar aja. Nah saya bantu dia malah membalikan lagi ke saya kan aneh. Nah akhirnya ya sudah Pak, saya carikan lawyer. Nah carikan lawyer saya langsung dari situ langsung saya berangkat ke Bekasi. Nah nemuin ini Pak Surip ini, gitu loh. Nah beliau ini karena yang lama itu menurut saya ya analisa saya secara hukum, saya juga orang BH ya kan. Nah secara hukum ini pengacara yang lama tidak ada kooperatif gitu. Nah beliau ini mau pengganti asal dicabut itunya surat kuasanya. Nah sudah dibuat, bahkan sudah saya kasih juga ke lawyer saya ya kan, akhirnya di SMS. Nah saya menghubungi istrinya Pak Miftah, Pak 150. Nah polisi tanya 150 itu untuk apa? Untuk lawyer. Itu untuk lawyer. Yang mereka nanya Miftah itu saya karena Pak Miftah tuh memberikan ke saya. Oh iya. Pak Miftah saya 150 juta ya kan. Buat cari lawyer. Untuk operasional saya makan dan saya memang tidurnya di Grand City. Kalau saya tidur di rumah saya, di rumah kan saya kakak ada kebetulan ya udahlah, kakak kan pas sakit sambil nengokin kan. Tapi kalau saya tinggal di situ kan mengganggu, misalnya ada saya tamu kan saya lebih enak kan. Nah itu pun juga Grand City dicari teman harganya murah gitu kan, akhirnya untuk makan apa di sana untuk ketemu sana kan lebih enak gitu loh, fleksibel, nggak mengganggu saudara saya, nah gitu lebih enak gitu. Itu di mana Grand City? Grand City Bekasi Timur. Oke. Bu, ini kan pengacara saya ini mau menyelesaikan kasus hukumnya asal pengacara yang lamanya dicabut gitu loh Pak, dicabut. Pak Miftah itu tangan kanannya Pak Azhari ya Pak? Itu guru dia mantunya mantunya Pak Azhari. Angkat ya. Nah setelah itu ya saya sudah di SMS lah pengacara yang lama itu. Bahkan istrinya Pak Miftah mohon maaf karena itu dia kan berteman, dia sedulurannya ya nggak apa-apa pengacara itu diambil. Nah lalu setelah itu saya juga yang ke Kudus saya terusan lagi ya Kudus. Nah Pak Kos biayanya berapa? Saya siap, gitu untuk mengamankan ke saya. Nah saya pikir kan baru pertama kan bisa sampai 3 kali, gitu.
Itu ya sudah, Bapak maunya seperti apa, oke. Saya ikutin, tapi saya nggak punya saran, suruh kabur enggak. Jadi Enggak. pergi ke Bekasi itu dalam rangka Saya ingin mencari ini nih, betul nantinya. Tapi Udah. itu pergi itu bersama Asari, Pak Asari. Enggak, sendiri saya, ya? sendiri saya. Jadi ada, akhirnya buatlah kejadian sekarang ini. Saya kemarin itu sore sudah menunggu. Saya mau ke sini gitu loh, Pak. Mau ke Pati, ya kan menyelesaikan kasus ini. Sudah dijemput, Pak. Gitu, dibawa saya. Di mana, Pak? Jemputnya di Grand City. Grand Di Bekasi ya? Bekasi. Tapi waktu itu masih ada kontak Pak dengan Pak Hasyari? Nggak bisa, Pak Asari itu waktu itu sore pernah telepon saya, Pak, gini aja Pak, ini kan jenengan kan sudah kasar sudah diayak polisi, saya sudah ada pengacara, yuk. Membantah keras tudingan bahwa dirinya memfasilitasi pelarian Pak Ashari, sang oknum kiai dengan nada emosional. Pak Kus mengaku hanya tergerak oleh rasa kemanusiaan. Ia percaya pada sumpah Ashari yang mengaku tidak bersalah. Namun niat baik ini justru berujung pada dugaan intimidasi fisik oleh oknum anggota. Suasana kian tegang saat kuasa hukum Pak Kus mendatangi kantor polisi sambil mengacungkan berkas hukum saat advokat melayangkan protes atas penangkapan kliennya yang dianggap tidak sesuai prosedur. Ia mempertanyakan surat tugas dan dasar hukum yang jelas dari pihak kepolisian. Mulia ke Pati gitu loh, insya Allah aman gitu loh. Berarti Ya masalah ini dibawa ke sini dari tempat yang berbeda ya, Pak Asari kan di Wonogiri. Nah itu saya kasih tahu kan karena polisi tanya, Pak Asari itu bilang gini, waktu telepon sore itu saya ajak nggak mau, Pak Kus saya ada di Wonogiri. Nah polisi kan minta tahu, ya toh, ya saya kasih tahu di Wonogiri, saya diajak ke Wonogiri. Nggak ada. Di Bekasi ya? Iya, bahkan saya dipukulin nih, udah ini sakit nih. Dipukul nih? Iya, apa yang pukul? Siapa yang pukul? Ada yang pukul yang berapa kali, Pak? Yang pukulnya Dua apa? kali. Anggota? Anggota, mukulin saya. Ini sakit. Pak, mohon maaf ini kan Bapak dia membantu Pak Asari untuk mencari penasihat hukum. Iya, penasihat hukum. Enggak, kok Bapak bersedia membantu hubungannya dengan Pak Asari ini teman? Saya gini, dia karena ada kiai, dia bilang dia katanya berbuat jinas. Demi Allah Pak Kus, saya nggak berbuat jinas. Saya tuh orangnya tuh kalau memang dia benar, saya siap membantu. Bukan dalam arti saya mengamankan mereka enggak. Tapi ini- karena jiwa Islam itu loh Pak. Oke. Kalau ada saksi kan, kalau berzina kan nggak sembarangan ada saksi. Nah proses ini kan nggak tahu saya. Nah nanti lawyer saya. Mohon maaf untuk Pak, ini Pak Kus sendiri ini orang mana ya Pak? Saya asli Jakarta, teman sudah lama di Pati 20 tahun. Oh di mana? Di Pati, asli Pati. Iya. Tetangganya atau? Tunggu jauh. Jauh. Saya sama Pak Asari itu nggak akrab, enggak. Pas ada kejadian kasus saya nemuin saya. Tapi kenal lama atau baru kenal itu? Karena sudah lama, cuman nggak akrab gitu loh Pak. Oh, Nggak akrab gitu loh. Cuma dimintai tolong was. Mintain tolong, itu pun malam-malam ke rumah saya. Udah 2 kali saya nggak ketemu. Mintain Oke. tolong gitu loh. Ya saya informasi dari Pak Yai nggak melakukan, ya saya bantu. Kan gitu loh Pak. Intinya tuduhan membantu kabur itu nggak benar. Nggak bener saya kabur gimana gitu loh. Oke. Apa? Tapi saya juga kesini Bapak soalnya Bapak kan dibawa ke atas. Iya. Nggak ada kejelasan. Nah, Loh Pak jangan mentah-mentah Pak. Santai aja Pak. Jangan sih Pak. Santun Pak. Saya santun sama Bapak Pak. Kamu mentah kenapa? Cek barusan mentah ya teman-teman ya. Jangan mentah. Pak minta maaf Pak. Ada kok Mas? Iya, jangan mentah toh Pak. Saya nggak bentar. Iya, gimana? Cuma aku punya Pak Kasar. Masalah ini nanti Bapak Ini barusan kita dipukul loh pengakuannya. Bapak dipukul Pak. nanti urusannya beda. Dipukul loh nih. Salahnya apa? Tapi gini loh Pak. Dasar penangkapannya apa? Suratnya mana? Punya Pak Kasar. Jangan tujuh Pak. Hukum Pak. Dasar hukumnya apa nangkep dia dari kemarin? Suratnya mana? Dipukul kenapa? Saya ini yang- Salahnya apa? Saya ini yang minta. Saya minta petunjuk, dikasih petunjuk. Hukum dasarnya Pak. Kita jangan bahas Jangan petunjuk. bilang, jangan tanya Ini saya. negara hukum Pak. Saya ini udah lagi. Kenapa dipukul klien saya? Oke lah kalau galaknya ya. Nanti Bukan ngeyel. sama Pak Kasar lah ya. Silakan. Ini penegakan hukum Pak. Yuk kita kawal bareng-bareng. Oke, Gitu. oke. Cuma Klien saya ini salahnya apa? Kenapa ditangkap dari kemarin? Keluarga nggak dikasih surat, nggak dikasih tahu. Saya melaksanakan surat. Saya tadi kesini juga Bapak bawa ke atas surat saya, Bapak pergi ke bawah, saya ditinggal di sini kan. Saya kan minta. Akhirnya saya ke atas inisiatif. Saya lihat Bapak mau diperiksa tadi kan, saya hentikan. Saya bilang kalau kamu diperiksa, kamu punya hak bersama hak didampingi pengacara. Saya kan. Sehingga di BAP nanti harus didampingi pengacara. Saya hentikan tadi. tadi nanti aja. Mau di BAP tadi Bapak? Iya. Saya bilang tunggu didampingi. Nah, saya tanya, mau mulai belum? Belum Pak. Oleh kan saya izin ke bawah ya, diperbolehkan kita ke bawah untuk ngobrol. Saya mau dengar di dalam ruangan tadi, Oke, ya. saya kan cuma dari atas ke sini. Karena dia mau di BAP tanpa didampingi. Ya, kasus dugaan pelecehan terhadap 50 santriwati di Pati oleh Ashari memang kian memanas. Terlebih baru-baru ini terduga korban beserta saksi yang didampingi oleh Hotman Paris juga telah buka suara melalui preskonnya. Di mana dalam keterangan Hotman terduga korban ini bahkan telah mengalami dugaan aksi keji dari Ashari selama 3 tahun dengan dilecehkan dan dipaksa untuk memuaskan nafsunya. Bahkan saat ia sedang berhalangan, Ashari disebut-sebut langsung mengganti dengan santriwati lainnya demi memuaskan nafsu bejatnya tersebut, Besti. Jadi dari pengakuan sementara dari
si Neng ini, dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya sering disuruh ngisap, ya, dan itunya muncrat di mulutnya, ya, itu bertahun-tahun. Itunya Anda udah tahu lah, ya. Dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Di situ katanya ada ratusan cewek ya di tempat itu. Enak bener dia mancing di kolam, ya. Jadi itu yang dialami dan itu berlangsung 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Dan dia saksikan sendiri kalau dia berhalangan gantian santri-santri cewek lain. Rata-rata di bawah umur juga ya. Semuanya di bawah umur rata-rata. Yang sebelah kanan gua ini adalah tukang di situ juga menyaksikan, ya, yaitu malam berganti cewek yang beda yang dibawa ke kamar sampai pagi. Tentu kamu juga sampai pagi kan di kamarnya, sampai pagi, ya. Jadi kira-kira lah kalau detailnya tentang karena menjaga nama baik dia, kami nggak mau terlalu vulgar. Yang pasti bahwa dia selama 3 tahun yang bisa dia ngaku sekarang adalah disuruh ngisap dan itunya muncrat di mulutnya. Ya, itulah hobi si om kita itu, si bapak itu, ya. Dia juga melihat sering cewek gonta-ganti, ya, gonta-ganti adalah santri di sana tidur, ya. Dan juga kalau kau berhalangan selama 3 tahun itu ada teman kamu itu yang kamu tahu, gak usah bilang nama, ada banyak ya, banyak sekali. Tak hanya disebut-sebut telah memaksa puluhan santriwatinya untuk memuaskan hasratnya, Azhari bahkan tega untuk menikahkan santriwatinya yang hamil dengan santri lain untuk menutupi jejak kejahatannya. Terlebih menurut kuasa hukum terduga korban, selain ancaman kepada korban untuk bungkam, Azhari juga diduga telah berusaha menyuap kuasa hukum terduga korban dengan uang hingga 400 juta rupiah agar bisa terlepas dari jeratan hukum. Salah satu dari suruhan dari tersangka ini menawarkan saya sebuah uang. Tidak main-main itu, oknumnya itu menawarkan saya senilai 300 juta. Itu di pertama ada saksi itu. Saya tolak. Kenapa? Saya masuk di ranah ini selaku kuasa hukum, janji pada diri saya sendiri untuk mengungkap ini agar tidak ada korban yang lain, harus cepat ditetapkan tersangka dan harus ditahan. Dari pertama sudah ditawarkan 300 juta, kedua kali ditawarkan 400 juta. Itu saya tolak semua, tidak saya terima karena uang tersebut bagi saya ini tidak hak saya dan itu sebuah uang haram. Yatim piatu, apalagi di situ korbannya itu banyak, kebanyakan anak yatim piatu. Korbannya banyak. Banyak. Anak yatim piatu loh. Sepengetahuan jenengan, ini menarik ya. Sepengetahuan jenengan ada berapa banyak? Kalau pelapor di dalam peristiwa hukumnya 2024 itu sekitar 8 yang belum dicabut. 8 yang belum dicabut. Oke. Ya. Terus menurut informasi yang ada, mungkin masih ada lah ya. Bahwasanya ini saya juga menjadi korban, bla 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 bla, tapi nggak berani melapor. Itu kan masih ada. Ada. Kira-kira sepengetahuan jenengan sampai berapa? Ada sekitar yang saya ketahui di BAP. Itu peristiwanya kan ada di beberapa hari, hari, tempat, dan di situ ada berapa korban, anak asuh namanya itu, anak yatim piatu. Kebanyakan anak yatim piatu itu ada di beberapa di wilayah Rembang. Itu ada 8 yang 7 yang berani melanjutkan itu 1. Ini kan berarti pelaku 1 orang kan? Iya. Terus yang menjadi korban ada yang dari Rembang, ada yang dari Pati, seperti itu ya? Iya. Selain anak-anak yatim atau orang yang diasuh, ada nggak? Di situ kebanyakan modus operandinya adalah anak-anak, karena didoktrin bahwa
oknum Pak Yai itu inisial S itu adalah mendoktrin harus patuh taat kepada guru. Ya Besti, duh ini sih bukan cuma bikin geleng-geleng, tapi juga bikin mendidih Besti. Semoga semua segera terungkap dan yang menjadi korban akan segera mendapatkan keadilannya ya Besti. Dan pastinya si pelaku mendapatkan hukuman setimpal, biar kapok, biar jera. Apalagi banyak warganet yang juga kawal kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan